Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat dengan judul Faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja, yang pertama, faktor-faktor keperilakuan. Faktor keperilakuan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada A. Definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar. B. Jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Lain dari keberadaan faktor keperilakuan ini, kesuksesan atau kegagalan terdahulu dari suatu proyek bergantung pada kinerja dari karyawan yang menerapkan proyek tersebut. Akibatnya adalah tidak bijak untuk mengevaluasi dan menerapkan proyek modal tanpa mempertimbangkan konteks keperilakuan dari proses tersebut. Yang C, masalah dan mengidentifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasikan, maka proyek tersebut harus dispesifikasi atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. D. Masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal mengestimasikan dengan hati pembelajaran dari karyawan yang terlibat dalam suatu proyek. Tingkat perputaran karyawan yang potensial juga harus mempertimbangkan ketika mengembangkan estimasi yang akurat dari karyawan yang berkaitan dengan proyek tersebut. E. Masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Penilaian dan potensial kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajer tingkat bawah sampai tingkat tertentu, manajemen tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek yang sering kali diukur dengan tingkat pembelian akuntansi. F. Masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka dirikan dan mereka mulai. Karena proyek umumnya diidentifikasikan dengan orang atau divisi tertentu. Orang semacam itu cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dalam proyek-proyek mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil masa lalu yang atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. Selanjutnya G. Pengembangan anggota dan proyek modal. Manajemen puncak dapat mendorong divisi untuk terlibat dalam proyek-proyek yang secara ekonomi tidak menarik, tetapi menawarkan manfaat pelatihan karyawan yang potensial di masa depan yang tidak dapat dikuantifikasi. Misal saja, proyek semacam itu dapat menimbulkan perbaikan yang potensial atas keterampilan karyawan, baik dalam fase seleksi maupun implementasi dari anggaran modal. Selanjutnya H. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Ketika suatu proyek memperoleh persetujuan awal pada tingkat organisasi lebih bawah, proyek tersebut biasanya harus melalui serangkaian peninjauan dan persetujuan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ketika proses persetujuan atas proyek tersebut berjalan, proyek tersebut memiliki momentum yang sulit untuk dihentikan. Selanjutnya I. Perilaku mencari risiko dan menghindari risiko.
Beberapa orang tampak menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dapat penyusunan anggaran modal akan memengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Selanjutnya J. Membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia. Untuk memadainya, suatu kondisi yang disebut dengan rasional modal. Selanjutnya B. Tampilan rasional. Telah ditunjukkan bahwa proyek modal marginal kadangkala diimplementasikan untuk menyediakan suatu mekanisme guna melatih karyawan manajemen. Penyusunan anggaran modal juga dapat menjadi ritual dan dengan demikian gagal untuk memanfaatkan teknik pengambilan keputusan yang rasional. Telah dicatat bahwa penerimaan atau penolakan terhadap suatu proyek modal dapat bergantung pada tingkat penghindaran risiko dari pribadi si pengambil keputusan. Selanjutnya C. Saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperlakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran? Yang pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperlakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya akan diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Yang kedua, seseorang mengambil keputusan mengenai anggaran modal dapat mengambil langkah-langkah untuk memperhitungkan faktor-faktor ini dalam proses seleksi dan implementasi. Dalam pengembangan kesadaran akan faktor-faktor yang menghambat, manajemen sebaiknya membiasakan diri untuk menemukan kasus-kasus ritualisme dalam proses penyusunan anggaran dan mencatat apakah tingkat penghindaran risiko atau tingkat pencarian risiko dari manajer individual adalah konsisten dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.